ada talk show di Radio Start 102,6 FM. 102,6 FM Start Resi, suara satu kata penuh maka pasti selalu di hati. Masih bersama kami di Dialog Interaktif bersama Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana. Mengenai pertanyaan saya yang tadi ya Bu ya, apakah implan ini bisa ditinggalkan secara permanen di lengan kita? Sebenarnya ya implan ini kan ada masa waktu pakainya ya, atau dikatakan dengan expirednya. Jadi implan ini pun kan ada dua macam juga ya. Yaitu ada nanti implan itu dalam dua kapsul namanya ya. Itu yang dua kapsul itu pemakaiannya jaraknya 5 tahun. Sementara yang satu kapsul itu jaraknya 3 tahun. Jadi baiknya bagi ibu yang memakai implan tadi, kalau memang dia satu kapsul atau 2 kapsul tadi, kan seperti saya katakan ada masa expirednya, sebaiknya dibuka lah ya kan, jangan dibiarkan di bawah kulit, karena apa-apa nanti ibu tuh mengira, oh iya saya masih pakai kok, berarti saya masih aman, tidak akan hamil gitu loh, padahal dia nggak tahu pengaruhnya udah habis gitu masanya gitu. Jadi sebagusnya dibuka saja, diganti saja. Kalau mau diganti yang baru. Iya. Gitu. Dan bisa menyebabkan penyakit yang lain nggak nih, seperti kanker misalnya? Kalau untuk penyakit Kak, penyakit penyerta itu tidak, apalagi namanya KB implan ini tidak mempengaruhi penyakit apapun gitu, seperti penyakit kanker atau yang lainnya, karena sebelum melakukan KB implan sendiri itu wanita usia subur yang melakukan KB implan itu pasti dilihat riwayatnya, dicek kesehatan keadaan umumnya baik, penyakit penyertanya ada atau tidak, seperti dia memiliki kanker atau diabetes akut, itu biasanya tidak dianjurkan. Gitu. Jadi ada penyakit-penyakit yang nggak boleh pakai implan. Iya. Makanya sebelum menggunakan KB implan pasti tetap pelayanan yang dilakukan di masyarakat pasti dibilang kita melakukan pemeriksaan keadaan umum dulu, dilihat dulu riwayatnya seperti apa, baru dianjurkan ini boleh nggak sih menggunakan KB implan gitu. Jadi misalnya kalau kita pengen lagi nih hamil, ada jangka waktunya Kak setelah dicabut gitu misalnya? Oh itu kalau kita seorang ibu mencabutnya langsung ya, tadi udah expired tadi dicabut langsung tuh implannya, itu bisa jadi dia bisa jadi hamil. Karena kan seperti saya bilang tadi, itu kan tingkat kesuburan masing-masing berbeda. Jadi tidak mempengaruhi kesuburan. Bisa jadi begitu dia buka implannya, dia bisa langsung hamil. Atau bisa jadi mungkin si ibu yang satu lagi mau nunggu dulu proses hormonnya stabil, 1 bulan ke depan dia bisa hamil lagi. Jadi jangan takut ya, hamil setelah. Iya. Karena implannya sangat bagus gitu. Anjurkan. Tapi ada jangka waktunya nggak sih biasanya? Perkiraannya misalnya setelah dicabut hamilnya dia tidak ada masa, tergantung kesuburan ya. Kembali lagi Kak. Apabila hamil saat menggunakan implan, apakah dapat membahayakan janin kita? Secara sampai saat ini kalau diketahui, karena kan sebelumnya waktu menggunakan KB implan pasti kita ditanya udah berapa lama terakhir berhubungan seperti itu kan. Mana tahu tiba-tiba ada yang kebobolan. Sekali lagi kan lebih cepat lebih baik gitu kan Kak. Jadi KB implan ini tidak akan mempengaruhi jika itu dilakukan dengan sangat cepat gitu. Ibaratnya kalau dia lebih tahu duluan, dia tiba-tiba hamil, lakukan anjuran untuk ke vaskesnya, diberitahu, pasti implannya pasti dibuka, kemudian dilanjutkan pemeriksaan lanjutannya. Jadi nggak mempengaruhi sama sekali untuk tidak. janin. Kalau dilakukan dengan sangat cepat gitu, ibaratnya jadi harus cepat tanggap lah ya. Cepat tanggap, makanya gitu. Cek lah ya, misalnya setelah 1 bulan kita masang, cek aja dulu gitu ya. Dan itu pun kami sarankan juga bagi ibu yang mau pakai implan, coba Bu tes pack dulu dong. Jangan nanti kan ibaratnya ibunya udah hamil kita pasang implan, nanti dikatakan implannya tidak bagus gitu, atau gagal dalam pemakaian implan ya kan. Ternyata jebol nih gitu kan. Padahal nggak taunya ibunya sudah positif duluan gitu. Karena kan bisa ketahuinya sebulan ya kan. Kalau hamil gitu. Makanya kami sarankan sebelum pasang implan itu si ibu harus di tes pack dulu. Kalau misalnya berat badan berlebih gitu nggak boleh pakai implan. Nggak ada masalah. Ada masalah. Malah banyak kami jumpai di lapangan tuh ibu-ibu yang tadinya obesitas, berat badannya berlebih begitu, setelah menggunakan KB implan, postur tubuhnya bagus, malah ideal tuh. Malah mereka senang. Oh iya Bu, kami setelah pakai implan badan saya udah ini loh, enakan loh, udah bagusan loh, banyak yang gitu ke kami. Kalau kami ke lapangan ya, karena kan kami juga gimana ya,
kami Sosialisasi. kan mensosialisasikan pada ibu-ibu gimana sih untuk pemakaian NKJP ini, salah satu implan. Di samping itu pun kami memantau gimana sih perkembangan pemakaian KB ini gitu loh. Jadi kami tahu keluhan ibu-ibu itu apa, ibanya keuntungannya apa, dari cerita-cerita yang tadi itu kita dapatkan ya kan. Oh iya, saya tadinya nggak gemuk lagi katanya gitu. Jadi sejauh ini udah sering sosialisasi lah ya Sudah ke sangat lapangan. sering kami ke lapangannya. Karena memang dianjurkan kan Dianjurkan. program pemerintah. Dua anak ya kan Kak. Tapi kan gimana ya? Gimana tuh? Kadang kalau 2 anak kurang ya kan. Makanya kan kok di zaman saat ini kan kita ibu-ibu Harus berpikir sudah- panjang lah ya. Iya, harus mikirkan ke belakang tuh. Anak itu kan amanah Tuhan, Iya. ya kan, amanah Tuhan. Jangan sampai kita ibaratnya pergi dari muka bumi ini meninggalkan anak dalam keadaan sengsara kan. Iya benar. Tapi kita pikirkan masa depan Masa si depannya anak. gimana? Iya. Jangka panjangnya lah Ke pokoknya depannya, ya. kan. Jadi anak-anak yang ada tadi ibaratnya kayak kami gini, Dinas Pengendalian ini tidak melarang ibu-ibu untuk memiliki anak 2 atau lebih dari 2 atau 3 tadi ya. Tapi gimana sih ibunya biar bisa menjalankan jarak anak saya yang satu dengan yang lainnya. Merencanakannya ya kan. Jadi Bu, ya. direncanakan masih ibu, oh iya anak saya ini masih 2 tahun, 3 tahun lagi Iya, saya akan ini lagi gitu ya kan. Gimana biar si ibu tadi bisa menumpahkan atau mencurahkan perhatiannya, kasih sayangnya Iya kepada si benar, anak. kasihan. Iya, jangan nanti ibunya udah masih punya anak bayi yang masih menyusui tapi dia udah hamil lagi. Kasihan kan anaknya kan. Anaknya kasihan, ibunya Iya, kasihan kasihan. kan. Paling-paling lagi perhatiannya tadi kurang, kebutuhan gizi si anak pun kurang, ujungnya apa? Stunting. Stunting. Benar. Iya. Tapi ini kayaknya sosialisasinya pentingnya untuk Iya. para laki-laki juga deh. Iya benar. Iya, Nah, benar. bukan perempuan aja, laki-laki penting juga Iya. nih tahu, karena kan kadang gimana ya, kalau perempuan kan ngikutin harus nurut sama Tanya suami. suami dulu ya, Iya, tanya gitu suami kan. dulu ya, konsultasi sama suami. Iya benar. Enaknya kalau suaminya bisa diajak Kompromi. kompromi, kalau nggak Iya. bisa gimana? Payah, ya Payah kan? kan? Masih sanggup kok aku cari nafkah gitu ya kan katanya. Bener-bener. Katanya. Karena bukan dia yang jaga, bukan dia yang merasakan kan. Tapi kan si kita ibu. kita juga pintar-pintar lah ya ngomong Iya. sama suami kita gimana. Kan kita kan intinya kan ibu inilah yang lebih tahu semua, baik dalam keluarga, baik dalam merawat anak. Jadi dengan adanya pemikiran ibu yang maju tadi kan dan memberikan masukan pada suami kan ibaratnya meningkatkan ibaratnya tahap keluarga dan kesehatan si ibu tadi. Jadinya kan itu dia. Kadang misalnya anaknya perempuan semua, laki-laki semua, jadi pengen terus biar Dapat laki-laki. dapat. Nah, padahal kan itu kan pemikiran yang Perempuan laki-laki sama Sama saja. aja, benar. Jangan dibedakan gitu. tua kan kita berdua juga ya Iya, kan, tuanya benar. nanti dia takdirnya masing-masing Iya. ya kan. Jadi kita sebagai ibu harus ngeh lah ya, harus Tanggap. harus pintar lah. Iya. Bisa Menyiasatinya ya kan. konsultasi sama siapa aja kan, kita bisa cerita-cerita, Iya, benar. jangan diem terus gitu. Mulanya Bergaul kan- penting juga sih. Ini kan zaman sudah berkembang, sudah maju. Mungkin benar. kita ibaratnya yang hidup ini mungkin udah punya gadget masing-masing. Iya, milenial banget ya kan. Termasuk Bu? kebutuhan pokok ya. Gitu Benar, ya. benar, Lebih penting mungkin gadget daripada puas di rumah. Jadi informasi Paket banyak dulu ya kan. didapatkan dari gadget tadi ya kan. Benar. Banyak memberikan masukan kepada kita Iya, ya. iya. Gitu ya. Nah, kalau misalnya kita pakai implan bisa langsung kerja nggak nih? Ini kan dilema nih untuk ibu-ibu pekerja ya iya. kan? Bisa nggak sih langsung kerja? Sebenarnya Kak, implan itu tuh bisa digunain buat ibu pekerja maupun yang tidak bekerja. Karena sama sekali implan itu tidak mempengaruhi tingkat keaktifan ibu-ibunya dalam melakukan kegiatan perharian. Cuman kita dianjurkan dalam waktu selesai pemasangan untuk tidak melakukan hal-hal yang berat. Jadi tidak ada menimbulkan keluhan-keluhan yang akan terjadi nantinya gitu. Jadi Sih. jangan takut ya. Jangan takut. Nggak ada keluhan, nggak ada ini. Nggak ada masalah. Nggak ada masalah. Ya, ya. Jadi terakhir nih ya, kayaknya udah enak juga nih. Iya, Udah kelamaan ya kan. Terakhir nih pesan ibu untuk masyarakat kita apanya? Gini, himbauan kami ya dari Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Bencana untuk ibu-ibu pasangan usia subur atau ibu yang lagi usia subur ya. Kami menyarankan, kami tidak menghalangi si ibunya punya anak seperti saya bilang tadi, mempunyai anak 2 atau 3 dan atau lebih. Tapi tolong diperhatikan jarak kelahiran si anak yang pertama dengan yang selanjutnya. Gimana nanti si ibu itu bisa mencurahkan kasih sayangnya, perhatiannya, baik dia pemenuhan gizinya, apalagi di masa ini kan kita kan
kayak seperti bundling Natal yang dengan maraknya dengan tingginya angka stunting, ya kan? Benar-benar. Jadi dengan adanya perhatian si ibu kepada anak tadi, ibaratnya baik segi perhatian, kasih sayang, ekonomi semuanya, ya kan? Jadi kita anak itu bisa nanti kita ciptakan lebih berkualitas begitu loh. Bisa si anak nanti ini bersaing dengan dunia luar. Karena kita ketahui zaman ini saat ini aja ekonomi sudah payah ya, apalagi di zaman mereka nanti gitu loh. Kita harus berpikir ke depannya lah ya, 10 Gimana? tahun, 20 tahun Iya, mendatang kedepannya. gitu. Jadi ibu-ibu tolonglah perhatiannya juga, tolong tanggaplah kepada dirinya untuk memakai alat kontrasepsi. Karena kontrasepsi yang kami berikan itu sangat banyak dan tergantung ibu-ibu untuk memakai yang mana yang merasa nyaman di dirinya. Dan bapak-bapak jangan egois. Dan bapak jangan egois, tolong dukung ibu-ibu yang untuk memakai KB ya kan. Biar Dan sukses para ya mertua kan. juga jangan terlalu banyak. Kayak curhat banget ya. Jadi kalau memang keluarga itu ada mungkin saat ini anaknya 2 atau 3 masih perempuan saja atau laki-laki saja, ya udah disuguhin. Mungkin itu diamanatkan. Iya, ya benar, kan? benar. Jangan harus tunggu dulu dapat laki-laki dulu, dapat perempuan dulu, muda udah 5-6. Iya benar. Sementara mungkin maaf kata ekonominya gimana, Sulit gitu ya kan. Ayo kita berikan perhatian pada anak kita. Ya. Gitu ya. Boleh tambahin dikit ya kan Kak. Buat teman-teman mama-mama muda nih yang sekarang tuh lagi hits-hitsnya sosial media, Iya. jangan malu buat tanya ke vaskes terdekat. Terus apapun yang ada di media sosial bisa tuh diklarifikasi ke vaskes terdekat. Jadi jangan pernah malu dan jangan salah informasi. Itu yang terutama. Terus makasih banyak buat seluruh PLKB terutama di Kabupaten Mandeli Natal buat semangatnya di daerah yang untuk kami yang mungkin terjun di lapangan juga biar selalu semangat untuk menaikkan angka pengguna akseptor KB. Gitu. Oke. Terima kasih untuk Ibu berdua ya, Ibu Duta dan Ibu Pua yang udah sempat menyempatkan kehadirannya hadir ke studio kita untuk membahas mengenai KB implan ini. Semoga masyarakat kita kedepannya banyak berubah lah ya, dan angka stuntingnya itu paling penting ya, menjadi hilang lah. ini. Ya sahabat Stat FM, doa anak cukup ya. Dan berkualitas. Dan berkualitas. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.